Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa lana Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Fasal ke-40. Diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau beliau mengambil nafas panjang itu tercium seperti ada sesuatu yang terbakar di dalamnya. Maka ulama banyak berpendapat di sini. Ada yang menyatakan itu karena begitu takutnya Sayyidina Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini mengungguli yang lainnya bukan karena sholatnya atau puasanya, tapi karena sir. Ma fadalakum Abu Bakrin bikatrati wala salatin wala siyamin walakin bisirrin alladhi wagara fi sadri. Abu Bakar mengungguli kalian wahai sahabatku bukan karena salat yang lebih banyak atau puasanya, tapi karena ada sir, rahasia Allah yang telah bersemayam ada di hatinya. Ada lagi yang berpendapat bahwa itu karena begitu sedihnya karena berpisah dengan Nabi setelah wafatnya Rasulullah. Selalu yang diingat adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu merasakan nikmatnya di zamannya Nabi, kemudian ditinggal zaman Nabi, sedih setiap saatnya, sampai begitu perasaan sedihnya sehingga kita mengambil nafas itu tercium ada seperti sesuatu yang terbakar. Karena tidak ada kenikmatan di atas dunia ini melebihi ada di zamannya Rasulullah SAW. Sebagian ulama mengartikan wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri ada menyatakan waktu asar. Ada menyatakan wal asri ay wad dahri, demi masa. Ada lagi menyatakan wal asri ay wa salatil asri, mudhaf al mahdhuf, demi salat asar. Ada menyatakan wal asri ay wa asrin nabi, demi masanya Rasulullah SAW. Karena tidak ada zaman yang lebih indah, yang lebih mulia, yang lebih nikmat seperti zamannya Rasulullah SAW. Lah, sepeninggalnya Nabi ini sudah manusia, para sahabat ini betul-betul merasa kehilangan kenikmatan yang terbesar setelah iman. Karena itu tidak ada kesedihan musibah di zamannya Rasulullah melebihi wafatnya Rasulullah SAW. Ada lagi yang berpendapat bahwa itu adalah karena reaksi racun daripada ular ketika Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar ada di gua saat itu. Hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, mampir ada di gua. Dan di situ bagaimana orang kafir mencari-cari Rasulullah. Ada di situ Rasulullah SAW di gua 3 hari. Lah di situ ada lubang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq khawatir ini ada ular mengganggu Nabi nanti. Kakinya ditaruh ada di situ. Beneran saudara. Ada ular, itu digigit Sayyidina Abu Bakar Siddiq mulai saat itu sampai pagi hari. Dia tetap bertahan. Padahal ular berpisah. Kenapa? Karena ingin melindungi Rasulullah. Tapi sebagian ulama menyatakan itu ular mau keluar menggigit Sayyidina Abu Bakar untuk supaya bisa melihat Rasulullah. Dia merasa terhalangi. Dia ingin melihat Nabi, begitu. Alhasil ada menyatakan itu karena reaksi racun ular. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menahan itu rasa sakit sampai begitu. Ini satu gambaran bagaimana beliau itu adalah orang yang sabar dan ridha dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit nggak pernah ngumumkan. Sakit nggak pernah ngumumkan.
Kalau kita kan nggak sakit gigi semuanya kita kasih tahu. Kalau sehat nggak ada kita kasih tahu. Kalau sudah rame diam-diaman. Kalau sukbarit semuanya dikasih tahu. Sukbarit nggak ada yang tanya. Huh? Nggak ada yang tanya. Taban. Ada lagi mengatakan itu min akli ta'amin masmum. Karena reaksi makan makanan ini sudah diracun. Ceritanya Sayyidina Abu Bakar dengan Harith. Dikasih makanan, dimakan oleh Sayyidina Abu Bakar dan dimakan oleh Harith. Lah Harith ini dia itu mengetahui obat-obatan. Dia merasa setelah dia makan, kita keracun Abu Bakar. Modelnya racun ini setahun akan merugi kita dan kita setelah setahun ini akan mati. Beneran. Setelah makan itu setahun dalam satu hari Harith dan Sayyidina Abu Bakar meninggal bersama. Jadi dari cerita terakhir ini Sayyidina Abu Bakar mati karena diracun. Ini gambaran bahwa jangan pernah ada manusia merasa dirinya nggak punya musuh di atas dunia ini. Nggak pernah diuji. Semakin tinggi derajat, semakin tinggi ujian. Semakin besar itu ujian. Ma min nabiyyin awwaliyin kamilin humilat lahu rayatu illa udi. Ada yang biatan udi. Tidak ada seorang nabi atau wali yang sempurna yang dia menjadi tokoh pemimpin kecuali akan dimusuhi, kecuali akan diganggu. Jangan kaget. Lah kita kalau tidak punya musuh berarti nggak punya magom kita nih, nggak punya derajat. Kalau kita nggak ada yang ganggu kita berarti nggak punya derajat kita nih. Justru gangguan itu adalah yang mengangkat derajatnya kamu. Gangguan itu saudara ibarat pupuk. Pupuk itu najis, tapi pupuk itu manfaat bagi pohon. Akan mengeluarkan buah-buah yang manis. Jangan dibuang itu pupuk, penting itu pupuk. Kita nggak seneng dengan ujian, dengan cobaan, dengan musibah, dengan orang yang musuh pada kita nggak seneng, tapi jangan dihindari. Itu pupuk bagi kita. Yang insya Allah akan menghasilkan pahala-pahala yang besar dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen dihormati terus, riya jadi ente. Ujub jadinya, sombong dia ente. Justru yang mengkritik kamu, busur, yang mencaci kamu, kadang-kadang itu adalah ngobati kamu supaya nggak sombong ente. Jangan-jangan beneran kita dicaci, ya bener itu sifat ada pada diri kita, ya kita syukur dong. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, caci habis di majelis, diam, didengarkan. Murid-muridnya udah mau ngancrat tuh orang, udah mau menyerang, diam. Setelah selesai, serbannya dikasih, isi kantongnya dikasih, terima kasih banyak. Ente telah membongkar semua kejelekanku dan itu memang ada pada diriku yang belum kamu ketahui dari kejelekanku lebih banyak. Akhirnya orang ini gimana? Dia menanggapi, asyhadu annaka ibnu Rasulillah. Saya bersaksi, benar kamu cucunya Rasulullah. Kalau kita kan marah, kita tuntut, kita jebloskan penjara, kita ajar habis itu orang, pencemaran nama baik, habis kita. Masya Allah radhiyallahu anhum. Naam. Ketika Sayyidina Abu Bakar sakit, ada yang menawarkan, ala nad'u laka tabiban, maukah aku manggilkan dokter untuk mengobati kamu? Sayyidina Abu Bakar, maukah engkau aku panggilkan dokter untuk mengobati kamu? Maka beliau Sayyidina Abu Bakar menjawab, dokter sudah memeriksa aku. Dokter sudah melihat aku. Sambil menyatakan dokternya, inni af'alu ma'asya. Aku akan melakukan apa yang aku kehendaki, yakni Tuhannya. Artinya, udahlah.
Dokter untuk apa? Untuk supaya sehat. Sudah, dokternya sudah ngomong, yang memberi kesehatan sudah ngomong pada aku melakukan apa yang aku kehendaki. Hah? Masya Allah, radhiyallahu anhu. Hah? Malah, Sayyidina Abu Bakar menyatakan, At-tabibu amradhani. Mau tak bawa dokter? Jangan. Kenapa? Yang membuat sakit itu dokterku. Artinya dia husnuzon sama Allah. Aku ini jadikan sakit ini adalah karena aku dikehendaki yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya seperti orang divaksin. Seperti orang divaksin. Dia tadi itu bukan untuk disakiti tapi untuk supaya sembuh. Antibodinya kuat. Allah ngasih aku begini ini supaya aku di akhirat selamat. Supaya gede ganjaranku, supaya derajatku tinggi. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar ketika sudah sakitnya parah dan mengangkat Sayyidina Umar untuk jadi khalifah, beliau wasiat, Umar, seluruh yang aku miliki masukkan ke Baitul Mal. Masukkan ke Baitul Mal, duit kas negara. Nggak taunya nggak banyak. Yang di hartanya Sayyidina Abu Bakar nggak banyak. Dan tinggal. Kata Sayyidina Umar, waduh. Ini membuat payah yang menggantikan ini. Lah kalau yang digantikan model gini, yang gantikan yang susah nih. Harus ngikuti jejaknya dia nih. Artinya meninggal tidak sedikit pun membawa daripada hasil kepemimpinannya. Radhiyallahu anhu. Karena itu, Sayyidina Abu Bakar ini memang satu figur yang luar biasa. Beliau memang mulai dari kecil bersama Rasulullah. Mulai dari kecil. Umur beliau dengan Nabi cuma 2 tahun. Tafawutnya. Nabi lebih tua 2 tahun. Mulai dari kecil. Ketika Nabi menjadi Nabi, langsung menjadi beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu persis dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat barakah beliau. Amin ya rabbal alamin.